وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para asatiz, para hujjat, para tokoh masyarakat, pengurus Majelis Ta'lim Al-Istiqomah yang saya muliakan dan juga saya banggakan, wabil khususil khusus Sohibul Bait Bapak Wanto beserta dengan keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan sehat wal afiyah. Allah gampangkan rezekinya. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak soleh solehah. Segenap jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan sehat wal afiyah. Allah berikan nikmat iman, Allah berikan nikmat Islam, bisa kumpul bermuajahah dalam majlis al-istiqomah. Suasana hujan tapi tidak menyurutkan semangat kita hadir menuntut ilmu. Mudah-mudahan sejalan dengan nama dari majlis kita, Allah berikan kita istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita mendapatkan barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, di malam kita coba membahas fenomena yang terjadi dalam lingkungan kita, kaitannya musibah, mara bahaya dan bala yang datang di negeri kita tercinta Indonesia, di beberapa wilayah yang menimpa saudara-saudara kita di Lumajang. Ini kita lihat dalam sudut pandang agama, agar kita sebagai umat Islam bisa mensikapi apabila memang ada kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan, dan kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dengan istighfar kita kemudian menjadikan asbab kita ingat kepada Allah, kemudian Allah berikan kesabaran kepada kita, mudah-mudahan kesabaran itu menjadi wasilah mulianya kita di hadapan Allah.
Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah nyatakan kepada kita, sungguh akan kami uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Allah uji kalian dari rasa lapar. Allah uji kalian dari kekurangan harta benda. Allah uji kalian dengan kehilangan nyawa. Allah uji kalian semuanya dengan buah-buahan yang ternyata diambil rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kita hidup di dunia tak lebih dan tak kurang diberikan ujian ini. Di dalam Al-Quran ayat yang lain dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuma buat diuji, cuma buat diketahui bagaimanakah kadar iman Islam kita, siapa yang paling baik amalnya. Disitulah letak ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak, kita lihat hari ini lingkungan kita, bagaimana rakyat Indonesia mengalami ujian yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena tidak semua orang mengalami ujian yang dimaksud. Apabila hadir di tengah-tengah kita, mungkin kita tidak sesabar mereka dan kuat seperti mereka. Ujiannya gunung meletus, ya. Tidak hanya gunung meletus, longsor, banjir, akhirnya berimbas pada hilangnya harta benda kita, rasa takut daripada kelaparan, bahkan hilangnya nyawa. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa yang bermaksiat maksiatnya lebih banyak di kota, tapi yang kena siksa, yang kena bala, yang kena azab justru orang-orang yang sedikit melakukan dosa. Betul apa betul? Ya, dulu Bang Iwan Fals bilangnya begitu. Ya, Tuhan, cobalah kau dengar, kami salah apa? Yang maksiat banyak di kota, sementara orang desa hanya melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, tapi yang terkena hukuman adalah mereka orang-orang yang ada di desa. Lah itu mengapa? Why? Jarane wong Cikarang. Kok bisa begitu? Apakah Allah tidak adil? Jawabannya tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin disifati dengan sifat ketidakadilan
karena Allah adalah zat yang maha tunggal. Ya, ibarat kata sebagai Tuhan, Allah nggak mungkin kena yang namanya aturan. Allah nggak kena hukum. Ya Pak ya. Andai kata Allah menciptakan ada makhluk hidup yang diciptakan penuh dengan keindahan. Satu sisi Allah menciptakan makhluk hidup dengan serba kekurangan. Itu bukan bagian daripada kezaliman. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Allah nggak kena hukum. Allah nggak kena peraturan perundang-undangan, sehingga Allah tidak bisa disifati dengan sifat zalim. Hanya saja dikatakan kalaupun seandainya terjadi bagian yang dimaksud, bala musibah ini hakikatnya bukan oleh Allah, tapi disebabkan oleh tangan kita sendiri, disebabkan oleh kelakuan dosa-dosa yang kita lakukan sendiri, bukan semata-mata Allah memberikan siksa kepada mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tengok bagaimana Nabi kita Rasulullah ngingetin bahwa kita menjadi sebaik-baiknya umat ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi, kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah mungkar yang ada dengan tangan yang kalian punya. Para alim ulama mensifati makna tangan dengan makna kekuasaan yang kalian miliki. Kita yang menjadi umat Nabi punya kekuasaan. Di wilayah rumah tangga kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di bagian wilayah yang ada di luar daripada rumah tangga, entah kita RT ataupun RW, entah kita bupati ataupun menteri, seandainya kita mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan kita, lakukanlah. Kalau nggak mampu, gunakan bagian daripada lisan kita. Nggak mampu, maka dengan hati kita. Wa dzalika ad'aful iman, yang demikian itu menjadi paling lemah-lemahnya iman. Ya, makanya kalau kita menjadi khair ummah begitu. Pokoknya selagi masih beramar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diem baik, diem baik, ya malah senang. Ya, ada orang berjudi di lingkungan kita, sementara kita memiliki kemampuan untuk berkata, maka katakan kalimat yang benar bahwa judi hukumnya haram. Jangan bang, udahan, jangan main judi di sini. Kalau kita pengen punya lingkungan bagus, maka jangan berjudi di sini. Andai kata engkau berjudi, dosamu menyebabkan datangnya musibah. Nanti yang kena longsor, yang kena banjir, bukan hanya orang yang berjudi, tapi juga saya, tetangga kita, orang-orang yang berhati mulia. Itu Nabi begitu. Makanya as-sukutu minal haqqi syaitanun akhrasun. Orang yang berdiam diri dari perkara yang hak, dia adalah setan bisu. Ya, jangan sampai jadi setan bisu. Orang mau berjudi terserah, yang penting
dia tidak menyusahkan saya, yang penting yang berjudi bukan keluarga saya. Ini yang kayak begini nih, disebut syaitonun akhrasun. Dia menjadi setan yang bisu. Artinya setan, dia adalah orang yang senang melakukan berdiamnya keburukan. Nah, makanya mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita. Ya, kita udah ngaji di majlis ta'lim bagaimana menjadi orang yang mulia saat menghadirkan ketaatan kepada Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada saudara kita yang melakukan maksiat, kita cegah. Yang paling utama, kalaupun tidak mampu dengan lisan kita, maka hadirkanlah dengan hati kita. Benci di dalam hati amal yang dilakukan oleh saudara kita sesuatu yang terlarang. Ya Allah, itu ada orang pacaran. Kenapa itu? Kok pohonan itu gerak-gerak sendiri? Dilihat, ternyata ada yang main kuda-kudaan. Ya, bukannya malah dihentikan, tapi justru ditonton ramai-ramai. Alhamdulillah, makin hot ini. Nanti dulu, ayo. Ya, terus aja dimonitor, 86. Nah, ini nggak boleh. Ya, jangan. Yang kayak begini berarti syaitonun akhrasun. Dia menjadi setan bisu. Kata Nabi, "Idza fa'alat ummati khamsa asarata khislatan halla bihal bala." Kalau umatku sudah menjadikan 15 perkara daripada dosa, maka bala musibah yang diberikan Allah kepada mereka sudah pasti menjadi cara yang tepat sebagai teguran kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak. Pokoknya kalau umat Nabi melakukan 15 dosa yang begini nih, kita diem aja deh. 15 dosa kayak begini di kampung halaman kita, di lingkungan kita, di perumahan kita kok terjadi. Siap-siap mungkin longsornya enggak terjadi di sono. Ya, mungkin gunungnya enggak meletus yang ada di sono. Tapi ada bala lain yang Allah berikan kepada kita. Nanti kita lihat apa balanya. Rasulullah menyatakan rihan hamra, bisa jadi akan Allah tiupkan topan merah, angin puting beliung yang akan menghancurkan, menanak lantakan tempat yang dijadikan sebagai maksiat. Oh, bukan topan beliung, tapi bisa jadi gempa, bisa jadi longsor, apapun bentuknya bisa jadi mengena kepada mereka, bukan sebagai azab tapi sebagai bala. Beda ya antara azab dengan bala. Kalau azab berarti untuk membinasakan mereka, tidak ada kebaikan pahala yang diterima. Tapi kalau bala, musibah, ujian, ada asbab yang menyebabkan diampuninya dosa. Apa yang pertama? Kata Nabi, idza kanal mughannamun daulah, apabila harta rampasan perang itu menjadi milik pribadi. Dulu di zaman Nabi ada yang disebut harta rampasan perang. Rasulullah pernah, beliau dalam kondisi panas, sahabat mengambil bagian daripada kulit hewan yang sudah disamak, hewan yang udah dikeringkan, kulitnya itu semacam kulit beduk, siapa ya? Dijadiin payung. Rasulullah dipayungin ama itu apa? Harta rampasan perang.
Kata Nabi, ini apa nih? Payung ya Rasulullah. Dari mana? Harta rampasan perang. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kalian senang kalian memayungi Nabi kalian dengan bara api neraka? Sahabat bingung, ya Rasul, bukankah engkau Nabi kami? Engkau lebih berhak mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang, kalaupun kami menggunakan sebagai payung, karena kami memuliakan engkau. Kata Nabi, bukan begitu caranya cuy. Harta rampasan perang milik kaum muslimin tidak boleh diambil lebih dulu kemudian dimiliki oleh seseorang, melainkan harus dibagi-bagi kepada pemiliknya. Setelah itu baru disebut halal. Begitu. Lagi apa kagak?